Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Mencurigakan. Jam segini udah rapi, sisiran rambutnya kok rapi kayak gitu. Minyak wanginya, ya ampun, kok kayak anak muda aja sih, Pak. Ayo, mau kemana, Bapak? Ini kok curigaan terus ini, Ya Bu ini. iyalah. Ntar Bapak ini terlambat mandi, dibilang bau kambing. Gak sisiran, dibilang kayak gembel. Sekarang rapi, neces kayak gini, wangi, wajah gembira, kok malah dicurigai gitu tuh loh. Ya nggak apa-apa, Pak. Ibu curiga itu kan tandanya ibu sayang sama Bapak. Kok Bapak jadi meleleh ya, Bu ya? Kayak es krim dijemur di bawah sinar matahari itu loh. Itu bukan meleleh lagi, Pak. Langsung menguap. Ibu ini kalau emosi tambah cantik loh, Bu. Alah, gak usah gombal. Emang mau kemana? Belum dijawab kan tadi? Ya ampun, yang mau pergi itu siapa toh, Bu? Lah terus? Bapak itu gak kemana-mana kok. Lah kok tumben rapi kayak gini? Sini, duduk sini. Nah, ini kan Bapak mau tunjukin ke Ibu ini. Apa-apa coba? Bentar ya. Coba lihat ini, Bu. Heeh. Ini jawaban dari rekan bisnis Bapak. Heeh. Kapan hari kan Bapak ditawarin kerjasama itu, Bu. Iya, heeh. Waktu Bapak baca proposalnya, Mm-mm. wah nilainya kok nggak seberapa. Kecil lah gitu pokoknya. Mm-mm. Tapi setelah Bapak pikir-pikir, ya akhirnya Bapak terima aja deh. Mm-mm. Dan tahu nggak, Bu, apa yang Bapak terima? Ayo. Emangnya Bapak terima apaan? Kok gembiranya sampai segitunya? Ini nih. Baca, Bu. Hah? Bentar ya. Bapak perbesar nilainya. Hah? Ini. Hah? Baca ini. Hah? Kok besar banget, Pak? Nah, itu yang membuat Bapak sangat gembira, Bu. Ya ampun, Pak. Ternyata pembicaraan awal kan katanya biasa-biasa aja gitu loh, Bu. Ya. Tapi karena Bapak mau menerima, Mm-mm. malah ditambah jadi sebegitu besarnya. Waduh. Nah, ini namanya dapat durian runtuh, Bu. Aduh, bentar-bentar, Pak. Jadi Bapak kerjasama sama orang itu, kemudian orang itu seperti memberikan kejutan gitu ya sama Bapak. Karena nilai yang ditawarkan ternyata jauh lebih besar dari pembicaraan semula. Gitu, Pak, maksudnya? Nah, itu paham. Bener banget, Bu. Makanya kan Bapak kelihatan happy banget, seneng banget. Tak pikir Bapak tadi mau kemana, kok rapi banget. Masa ya mau ke kandang kambing aja harus pakai minyak wangi 1 botol kayak gitu, Pak? Ya gak apa-apa toh, Bu. Biar kambing-kambingnya itu ikut senang juga. Bapak ini ada-ada aja. Ngomong-ngomong gimana kelanjutan belajarnya, Pak? Jangan-jangan Bapak udah balik arah lagi nih gara-gara dapat proyek besar. Oh, kalau tentang belajar itu ya tetaplah, Bu, itu harus. Kan kita itu harus tetap seperti itu sebagai orang yang memiliki keyakinan tentang hidup sesudah di dunia ini. Nah, Bu, itu tuh tolong ambilin kertas yang di atas meja itu loh, Bu, yang itu tuh. Ini, Pak, kertasnya. Oke, thank you. Ya. Nah, kapan hari itu Bapak masih lanjutkan belajarnya itu loh, Bu. Ibu masih ingat nggak kapan hari itu kita belajar tentang yang apa ya? Yang mana ya? Aduh, belajar apa ya, Pak ya? Kok Ibu agak lupa ini? Aduh, soalnya Ibu kemarin itu loh sibuk ngurus rumah sama buat pesanan rujak buat PKK. Duh, Ibu kok jadi ngeblank kayak gini, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Gini. Kalau dari catatan ini, kapan hari itu kita belajar tentang manusia yang diberi kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran dari Tuhan itu loh, Bu. Oh iya. Ibu mulai ingat ini, Pak. Kalau nggak salah,
Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Benar nggak, Pak? Nah, betul. Ini benar, Bu. Iya. Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai solusi bagi dosa manusia itu kan, Bu. Nah, anaknya yang tunggal itu sudah menanggung hukuman akibat dosa. Dan anaknya itu telah mati untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Kalau nggak salah, kan Bapak itu juga bacakan apa yang tertulis dalam kitab suci mengenai anaknya yang tunggal itu toh, Pak? Oh iya, Bu, iya. Ntar coba Bapak bacain lagi ya buat Ibu ya. Iya. Biar kita ini jadi ingat selalu gitu loh, Bu. Iya, betul, Pak. Bentar, Bapak cek catatannya. Nah, yang ini nih, Bu. Ibu kelihatan nggak nih? Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, itu yang Ibu maksud, Pak. Anaknya yang tunggal itu menanggung hukuman dosa dengan cara melalui kematian. Tetapi Tuhan membangkitkan kembali. Tapi kan ada kelanjutannya ya, Pak, dari apa yang pernah Bapak bacakan kemarin itu. Oh iya, Bu, ada kok kelanjutannya. Nah, coba Pak. Nah, di kitab suci ini kan dituliskan seperti ini. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Jadi, meskipun Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia-Nya, tetapi loh, Bu, tetap aja ada manusia yang tidak mau menerima tawarannya itu. Nah, itulah, Pak. Padahal tawaran yang diberikan sudah sangat jelas. Oh, banget. Dan mudah banget loh, Pak, untuk dipahami. Loh, iya, Bu, pasti. Bagi kita sangat jelas kok tawaran Tuhan itu. Nah, iya. Kan kitab suci itu sudah menuliskan kayak gini nih. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas toh? Iya. Sorry, Pak, Ibu potong dikit nih. Apa karena pilihannya itu cuma satu ya? Sehingga manusia itu merasa kok nggak ada pilihan lainnya gitu loh, Pak. Nah, itu bukan pilihan, Bu. Itu adalah solusi yang Tuhan sendiri kehendaki. Jadi Tuhan itu menghendaki bahwa solusi bagi hukuman dosa itu adalah di dalam anaknya yang tunggal itu tadi loh, Bu. Iya, Ibu paham itu, Pak. Tapi maksud Ibu gini loh, apakah tidak ada pilihan lain? Misalnya ke sorga itu bisa dengan cara buat inilah atau buat itulah. Nah, maksud Ibu itu kayak gitu. Oke. Nah, sebagai manusia kan maunya kita itu seperti itu, Bu. Nah, iya. Kalau ada cara lain ya mending pakai cara lain gitu kan ya. Iya. Tapi kan pernah kita bahas juga bahwa surga itu miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Maka Tuhan yang berkedaulatan untuk menetapkan aturan barang siapa yang mau masuk ke dalam rumahnya. Gitu loh, Bu. Iya. Kita nggak bisa ya cawe-cawe. Bener banget sih, Pak ya. Terserah yang punya rumah kan. Betul. Ya. Kan yang punya rumah itu adalah Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kasih. Betul. Dan Tuhan sudah menetapkan kehendaknya bahwa untuk masuk rumahnya itu harus apa, Pak? Ya? Seperti yang Bapak bacakan tadi loh. Apa, Pak? Oke, nggak apa-apa. Bapak baca lagi ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu, Pak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal alias masuk surga. Nah, menarik ya, Bu. Iya, Pak. Dalam kitab suci itu kan dituliskan supaya setiap orang yang percaya. Ini kan artinya syaratnya harus percaya, ya kan, Bu? Nah, itu yang Ibu bilang, pilihannya cuma satu, yaitu percaya. Kan kelihatannya mudah ya, Pak ya, tapi kok ya sulit ya, Pak ya, buat dilakuin itu loh ya. Iya, betul, Bu. Tuhan itu tidak menuntut apa-apa dari manusia. Tuhan bisa saja menetapkan banyak syarat yang sulit, tetapi itu tidak dilakukannya gitu loh, Bu. Karena yang sudah menanggungnya kan anaknya yang tunggal itu tadi, Bu. Nah, manusia ini
hanya memutuskan untuk memilih percaya kepada anaknya yang tunggal itu saja, gitu loh Bu. Ya, tapi memang namanya manusia sih Pak. Ya kan nggak mudah Pak buat taat, terus buat percaya gitu kan. Nah, kalau manusia memilih untuk menerima tawaran Tuhan, kira-kira apa sih Pak yang terjadi sama manusia itu loh Pak? Ya, kita nggak usah jauh-jauh mikirnya ya Bu. Contohnya Bapak hari ini, Bapak sangat happy, senang banget karena mau menerima tawaran yang ternyata, wow, proyeknya itu besar gitu loh Bu. Nah, ini urusan di dunia loh Bu. Apalagi kalau itu urusan hidup di kemudian hari. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak di kitab suci itu yang menuliskan tentang akibat menerima kasih karunia Tuhan? Ada nggak sih Pak? Sepertinya Bapak pernah catat. Bentar, coba Bapak lihat catatan dulu. Ya coba sih Pak. Oh, lihat, Pak. ini ada ini Bu. Ini nih yang apa, Pak? yang Coba. ini. Bapak bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini ada yang lain juga ini Bu. Coba, kayak gini nih. Pak? Coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wih, luar biasa ya Pak ya. Ternyata hanya menerima tawaran Tuhan untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, kita sudah dijadikan anak-anak Tuhan. Dan hal lainnya adalah bahwa kita diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Nah, luar biasa bener loh Pak. Itu Bu yang membuat hidup manusia itu bahagia gitu. Coba sekarang kita yang bukan siapa-siapa, hanya karena percaya dijadikan anak-anak Tuhan. Iya loh. Dan bukan itu saja Bu, dosa-dosa kita itu diampuni, disucikan dari segala kejahatan. Wah, luar biasa banget memang Bu. Iya ya Pak, benar-benar luar biasa. Ya tapi kembali lagi nih Pak, semuanya kan tergantung pilihan manusia itu sendiri. Mau nerima atau menolak gitu loh Pak. Tapi harus ingat loh Bu. Apa? Tuhan itu menghendaki agar manusia menerima tawarannya. Karena Tuhan itu menghendaki supaya manusia bisa masuk ke dalam rumahnya, yaitu surganya itu loh Bu. Oh iya. Dan Dia mau agar hati kita menjadi terang karena anaknya yang tunggal itu bertahta dalam hati kita gitu ya Pak ya. Wah, hari ini benar-benar sangat membahagiakan ya Bu. Dapat tawaran dengan proyek besar, dan kita juga bisa belajar hal-hal yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal gitu loh Bu. Iya, syaratnya? Ya syaratnya terima saja tawarannya. Oke Pak, iya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.